Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5 yang diketuai oleh Adelia Nuraini dan anggota-anggotanya terdiri dari Siva Ramadini, Artika Dwi Maharani, Dara Ziva Lintang Faris, Dia Lestari, dan Sondang Cielo. Di sini kami akan menjelaskan materi mengenai simpanan dana deposito. Yang pertama ada definisi deposito. Deposito menurut Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang pokok-pokok perbankan menjelaskan bahwa deposito adalah simpanan yang penarikannya hanya dapat dilakukan pada waktu tertentu berdasarkan perjanjian nasabah penyimpanan dengan bank. Deposito yakni salah satu bentuk tabungan atau simpanan yang pencairannya hanya dapat dilakukan pada jangka waktu tertentu dengan syarat-syarat tertentu sesuai dengan suatu perjanjian antara nasabah dengan bank. Deposito juga merupakan sebuah produk dari perbankan sejenis simpanan yang memiliki jangka waktu tertentu dan juga menjanjikan suku bunga yang tetap sesuai dengan kesepakatan sebelumnya. Selanjutnya, pengertian deposito menurut para ahli. Pengertian deposito menurut Thomas Suyatno adalah suatu bentuk tabungan di bank di mana penarikannya hanya bisa dilakukan dalam jangka waktu tertentu sesuai dengan perjanjian antara nasabah dengan bank yang bersangkutan. Selanjutnya, pengertian deposito menurut Kamir yang artinya salah satu simpanan jenis ketiga yang dikeluarkan oleh bank. Kalau menurut Lukman Ganda Wijaya, deposito adalah suatu simpanan dari pihak ketiga kepada bank dan sistem penarikannya hanya bisa dilakukan dalam jangka waktu tertentu berdasarkan perjanjian antara pihak ketiga dengan bank yang bersangkutan. Selanjutnya ada jenis-jenis deposito. Yang pertama ada deposito berjangka. Deposito berjangka adalah salah satu produk simpanan yang paling banyak digunakan di Indonesia. Untuk penarikannya dapat dilakukan pada waktu yang telah disepakati di antara deposan dan bank. Jangka waktunya sendiri beragam, mulai dari 1 bulan, 12 bulan, hingga 24 bulan. Deposito on-call. Deposito on-call adalah deposito berbentuk setoran yang akan digunakan oleh penyedia setoran untuk deposit yang memiliki dana besar. Dana untuk waktu yang terbilang singkat untuk periodenya sendiri berada di angka 7-30 hari. Bentuk setoran ini biasanya akan diterbitkan dengan nama pemiliknya sehingga tidak dapat diperjualbelikan. Deposito automatic rollover. Deposito automatic rollover merupakan simpanan masyarakat dalam bentuk deposito yang sudah jatuh tempo sesuai dengan jangka waktu yang telah dipastikan di awal. Tetapi pihak deposan belum mengambilnya karena itu secara otomatis akan dilakukan perpanjangan waktu tanpa menunggu persetujuan dari deposan. Kegunaan deposito yang pertama dari segi bank ialah sebagai penambah modal untuk menunjang suatu usaha perbankan, khususnya pada bidang pinjaman atau kredit, dengan bisa memberikan suatu rangsangan berupa suku bunga deposit. Yang kedua, dari segi deposan. Deposan menawarkan suku bangsa yang lebih tinggi jika dibandingkan simpanan lain. Selain dari itu, dapat memperoleh satu pinjaman kredit serta juga dapat mengelola keuangan lebih terencana sesuai dengan jangka waktu deposito. Yang ketiga, dari segi perkembangan ekonomi, dana yang terhimpun oleh suatu bank tersebut dan disalurkan kembali dalam bentuk kredit akan digunakan secara maksimal dalam suatu rangka keperluan yang produktif. Oleh karenanya, secara otomatis akan dapat meningkatkan pendapatan nasional serta juga kesejahteraan masyarakat. Bentuk deposito. Yang pertama, deposito berjangka. Bentuk simpanan dana yang dapat ditarik kembali hanya pada waktu tertentu sesuai kesepakatan nasabah dengan bank. Yang kedua, sertifikat deposito. Merupakan instrumen utang berupa deposito berjangka yang dikeluarkan oleh bank kepada investor yang bukti pembeliannya dapat diperjualbelikan. Yang ketiga, deposito on call. Deposito yang berjangka waktu minimal 7 hari dan paling lama 1 bulan. Diterbitkan atas nama biasanya dalam jumlah yang besar, misalnya 50 juta rupiah, tergantung bank yang bersangkutan.
Pola penghitung deposito. Rumus berdasarkan total pendapatan per jatuh tempo. Contoh perhitungan, kalian ingin mendepositokan dana sebesar 10 juta untuk jangka waktu 6 bulan, sedangkan suku bunga deposito yang ditetapkan sebesar 6% dengan potongan pajak yang harus ditanggung sebesar 20%. Maka, hal pertama yang harus dilakukan adalah menghitung besarnya profit dari bunga deposito. Setoran pokok dikali bunga deposito dikali tenor dibagi 365. Setoran pokoknya sebesar 10 juta dikali suku bunga depositonya 6% dikali tenornya 180 hari dibagi 365. Hasilnya 295.890. Kemudian hitung jumlah potongan pajak yang harus ditanggung. Tarif pajak dikali profit dari bunga deposito. Tarif pajaknya sebesar 20% dikali profit dari bunga depositonya yaitu 295.890. Hasilnya 59.178. Setoran pajak ditambah dalam kurung profit dari bunga deposito dikurang jumlah pajak deposito. Setoran pajaknya sebesar 10 juta, profit dari bunga depositonya 295.890 dikurang 59.178. Hasilnya 10.236.712 rupiah. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum.